Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara di mana mantan presiden sekaligus calon presiden resmi Donald Trump dijadwalkan untuk memberikan pidato di Konvensi Nasional Partai Republik 5 hari setelah insiden percobaan penembakannya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana yang melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin. Selamat siang, selamat pagi Mas Randy di Jakarta dan di Wisconsin lagi sore hari ya Mas ya? Betul, sudah petang, sekitar beda 12 jam. Baik Mas Randy, terkait dengan akan dilakukannya pidato, diberikan pidato oleh Donald Trump, kapan dijadwalkan untuk memberikan pidatonya Mas? Dan apa saja yang nantinya kira-kira akan disampaikan oleh Donald Trump? Ya, selamat petang waktu Milwaukee, Wisconsin, pemirsa Garuda TV. Kita masih menanti jadwal mantan presiden dan sekaligus capres resmi Partai Republik Donald Trump untuk berpidato di gedung di belakang saya ini, di Pfizer Forum di kota Milwaukee, kurang lebih 3,5 jam lagi. Jadi beliau dijadwalkan untuk bicara pada pukul 9 malam waktu Amerika atau pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini bisa saya katakan menjadi momen yang cukup diantisipasi oleh warga Amerika Serikat secara umum dan tentunya bagi para pendukung Partai Republik juga Donald Trump pribadi, karena ia belum sama sekali bicara di depan publik setelah peristiwa penembakan yang menimpanya. Kita ingat pada hari Sabtu lalu yang membuat masyarakat Amerika Serikat dan juga dunia gempar. Dan diketahui Donald Trump dalam kondisi sehat dan sudah muncul di muka publik untuk pertama kalinya pada hari Senin lalu saat Konvensi Nasional Partai Republik dimulai. Ia muncul di muka konvensi saat itu dengan kondisi ia memakai perban di bagian telinga kanannya. Ia baru hanya muncul namun belum sedikit pun memberikan pernyataan secara nasional, dan malam inilah menjadi momen yang dinanti bertepatan dengan momentum di mana ia akan menerima nominasinya sebagai calon presiden resmi usungan dari Partai Republik. Jika ia sudah resmi menerima, ini artinya nama Donald Trump nantinya akan muncul secara resmi untuk dipilih oleh warga Amerika Serikat dalam kontestasi Pilpres AS yang akan berlangsung pada November mendatang. Lawannya siapa? Kemungkinan besar masih Joe Biden, namun belum diketahui apakah kemudian Joe Biden benar akan dominasikan di tengah retorika dan desakan-desakan dari Partai Demokrat mengenai kondisi yang dianggap kurang prima. Namun di luar itu kita juga masih mengantisipasi apa isi pidato dari Donald Trump saat ia berpidato nanti. Ini masih menjadi misteri. Namun pada hari Minggu kemarin Donald Trump diketahui berbicara dengan salah satu media koran yakni Washington Examiner pada hari Minggu kemarin pasca penembakannya, dan disebut di situ ia sudah merubah sedikit draft naskah yang akan ia bawakan pada pidatonya malam nanti. Salah satunya adalah ia menambahkan pesan persatuan kepada warga Amerika Serikat. Namun di luar itu Trump niat sebelumnya mengujarkan bahwa ia tadinya mau memfokuskan terhadap kritik-kritik terhadap Presiden Joe Biden, sebuah hal yang tidak asing lagi karena memang kalau misalnya kita menyaksikan atau mengikuti pidato-pidato Donald Trump pada kampanye-kampanyenya tidak lepas dari retorika pedas atau kritik tajam terhadap pemerintahan Joe Biden yang juga diperkirakan akan menjadi lawan politik pada Pilpres AS tahun ini. Baik, Reddy, kalau misalnya kita lihat kan kita juga tahu ya pasca penembakan Donald Trump ini bagaimana nih penjagaan yang ada di sana, apakah warga sekitar juga merasa was-was atau mungkin warga sekitar meyakini bahwa penjagaannya ini lebih ketat? Kalau bicara soal pengamanan tentunya sangat ketat ya, karena pertama-tama konvensi Partai Republik ini diperkirakan oleh 50.000 orang, jadi bukan jumlah yang kecil, dan memang dikategorikan sebagai acara yang tingkat pengamanannya masuk ke dalam teritori yang sangat tinggi. Jadi disejajarkan dengan pengamanan untuk misalnya acara-acara dengan pengamanan yang sensitif seperti inaugurasi presiden, atau acara-acara yang memang membutuhkan pengamanan yang dikepalai oleh Secret Service. Jadi bisa dibayangkan acara yang memang sedemikian ramai dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh VIP termasuk mantan presiden dan juga seorang capres tentunya butuh pengamanan yang ekstra. Apalagi ditambah dengan insiden pada hari Sabtu lalu, tentunya ada kewaspadaan yang ditingkatkan oleh pihak Secret Service dan juga para petugas keamanan. Jadi kalau misalnya kita mampir ke Milwaukee misalnya ya, itu daerah perimeternya semakin
semakin kecil karena banyak titik-titik rekayasa arus lalu lintas dengan checkpoint yang diberlakukan oleh pihak pengamanan sehingga masyarakat setempat tidak lagi leluasa untuk berkeliaran untuk mengendarai mobil atau berjalan kaki. Jadi ada area yang memang secara eksklusif diperuntukkan untuk para peserta konvensi yang jumlahnya mencapai 50.000. Ini termasuk para peserta konvensi politik dan juga rekan media dan juga para volunteer. Pokoknya semua yang hadir dan puncaknya adalah hari ini di mana Donald Trump akan berbicara. Oke, baik. Berarti pengamanannya cukup ketat ya. Lalu kalau bisa berbicara mengenai kubu pesaing nih, apakah ada perkembangan terkait desakan agar Presiden Biden mundur dari Pilpres tahun ini? Desakannya semakin nyaring kalau misalnya ditanya apakah ada desakan, semakin bisa kita dengar di sosial media, bahkan juga di media-media nasional juga lokal. Pada hari ini bahkan Washington Post mengeluarkan sebuah artikel mengutip sebuah sumber yang tidak dijelaskan siapa, namun artikel tersebut pada intinya mengucapkan bahwa mantan Presiden Barack Obama sudah juga menyatakan kekhawatirannya terhadap Joe Biden sebagai kandidat presiden untuk berkontestasi melawan Donald Trump pada November mendatang. Jadi sorotan mengenai pertanyaan apakah Joe Biden ini sanggup atau tidak sanggup melawan Donald Trump semakin nyaring sejak debat calon presiden yang tidak resmi disiarkan oleh CNN pada bulan lalu. Di situ memang banyak yang menilai dan mengkritik performa Joe Biden dianggap tidak prima dan banyak yang mengkaitkan ini salah satunya ada faktornya dengan usia Joe Biden yang sudah tidak muda lagi. Joe Biden diketahui saat ini berusia 81 tahun dan pada hari ini kesehatan Biden juga kembali disorot karena diberitakan Joe Biden pada hari ini positif COVID-19 dan usia 81 tahun masuk ke usia yang riskan, kategori dalam risiko tinggi jika terkena penyakit COVID-19 ini. Namun tim medis sudah memberikan pernyataan kepada media bahwasanya Joe Biden mengalami gejala yang tergolong ringan dan dikaitkan juga dengan vaksin yang sudah terupdate pada Joe Biden disuntikan pada bulan September lalu dan sudah dikarantina saat ini diisolasi di kediamannya di Rehoboth, Delaware. Ya, baik Randy, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.